Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Adilita Putri Setiawan. Saya dengan NIM akhir 62. Perkenalkan, nama saya Anggrensya Windiridisya Putra dengan NIM 251481022. Nama saya Muarobil dengan NIM akhir 140. Perkenalkan, nama saya Andini Sahira Putri, saya dengan NIM ujung 034. Perkenalkan, aku Aureldia Hanifa, NIM 03. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang komunikasi adalah kunci. Oke, poin pertama itu adalah adakan rapat produksi, teman-teman. Yang mana rapat produksi itu sangat penting untuk dalam rangka untuk kelancaran produksi kita. Nah, rapat produksi itu kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menyusun anggaran. Nah, gimana kita dapat memproduksi kalau kita nggak nyusun anggaran gitu kan? Nah, menyusun anggaran ini tuh juga nggak semata-mata harus langsung jadi di PPM 1 kayak gitu, enggak sih. Jadi kita bertahap kayak at least mungkin di PPM 1 udah ditentukan kayak dananya bakal mau berapa, pembagian per departemennya itu bagaimana, seperti itu. Nah, sehingga selanjutnya setelah per divisi itu mereka mengirimkan breakdown dan lain sebagainya, kita dapat mematangkan dan memfinalkan penyusunan anggaran itu. Yang selanjutnya adalah menyiapkan foto atau dokumentasi hasil reki untuk didiskusikan. Nah, reki itu penting banget, teman-teman. Nah, setelah reki, itu kan reki kita pasti full foto kan. Kayak ini slide-nya ada apa gitu, kita foto kan. Nah, setelah itu kita bakal uh, mendiskusikan hasil reki itu supaya apa? Supaya nanti waktu syuting itu semua departemen itu dapat menjalankan perannya itu dengan baik. Kamera dengan peletakan kameranya, angle-nya seperti apa, nanti shoot-shootnya bagaimana, lighting juga dengan nanti kayak alatnya mau ditaruh di mana juga, kayak dan nanti itu hasil-hasilnya mau gimana, itu penting banget teman-teman. Jangan lupa reki. Selanjutnya adalah menyiapkan hasil breakdown masing-masing departemen. Nah, tadi setelah kita menyusun anggaran, melakukan reki, terus juga ada kayak breakdown naskah. Nah, naskah itu kita breakdown per departemen. Masing-masing departemen itu melakukan breakdown terhadap naskah mereka, sehingga kemudian dapat menjadi sebuah konsep film visual dan juga audiovisual yang matang. Begitu. Dan yang terakhir adalah menyusun jadwal pengambilan gambar. Nah, setelah udah jadi semua tuh breakdown-breakdownnya udah jadi, shortlistnya udah jadi, ini sekarang adalah tugas untuk menyusun jadwal pengambilan gambar, yang mana jadwal itu disebut juga call sheet, yang nanti juga akan dijelaskan oleh rekan saya di bagiannya pokoknya. Selanjutnya adalah terapkan logika dan koordinasi pada jadwal Anda. Logika itu penting banget ya teman-teman. Pokoknya yang logis kan ya. Nah, logika dan koordinasi pada jadwal Anda. Penyusunan jadwal tuh harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan. Kayak contoh nih, si A ini dia itu kita butuh syuting buat si A. Nah, tapi si B juga harus ada. Tapi ternyata si A waktu ini tuh ada agenda. Nah, kita harus menyesuaikan jadwal dengan menggunakan logika yang jalan juga supaya kita dapat si A dan si B ini untuk syuting bareng gitu. Pokoknya logis dan koordinasi juga ya. Nah, karena kalau koordinasi kita buruk akan jadwal itu, nanti jadinya rancu buat talent, buat kru, siapapun itu. Nah, koordinasi itu penting banget untuk dilakukan. 11 Seperti dan itu. saya Sekian. mencatat 2 subbab. Subbab pertama yaitu apply logic and coordination to your schedule, atau terapkan logika dan koordinasi pada jadwalmu. Yang pertama yaitu mengatur jadwal dengan logis dan terkoordinasi. Penjadwalan harus mempertimbangkan lokasi yang tersedia serta kebutuhan setiap peserta. Contohnya, wawancara drone and gallery sebaiknya dibuat berdekatan karena mereka tinggal di kota yang sama. Yang kedua, fleksibilitas waktu dan lokasi. Kalau
dua narasumber yang tinggal berdekatan tidak bisa ditemui pada waktu yang sama, perlu dibuat koordinasi tanggal yang sesuai. 3. Pertimbangan kondisi emosional subjek. Penjadwalan harus memikirkan dampak emosional pada narasumber. Misalnya, jika pertemuan Don dan Dr. Mies tidak memberikan solusi, Don bisa merasakan tertekan, sehingga semangat dan kerjasamanya menurun untuk adegan-adegan berikutnya. 4. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Penjadwalan harus memperhitungkan faktor praktis, finansial, hingga emosional. Kompleksitas jadwal akan meningkat, terutama untuk produksi drama. Untuk subbab kedua, yaitu The Realities of Schedule atau realita penjadwalan. Saya mencatat 5. Yang pertama, 1. Jadwal dasar akan diubah menjadi call sheet. Jadwal awal hanya bersifat umum dan nantinya harus dijadikan call sheet yang lebih baik, yang lebih detail, berisi waktu meeting, alamat lokasi, alamat hotel, dan nomor kontak. Yang kedua, jadwal dasar berfungsi sebagai gambaran umum. Urutan pengambilan gambar saat ini jadwal hanya menjadi panduan dasar tentang urutan adegan dan tanggal syuting. Yang ketiga, produksi mungkin dimulai dari adegan kecelakaan atau adegan mimpi. Tim bisa memilih memulai produksi dari adegan dramatis atau kreatif untuk membangun energi. Yang keempat, mempertanyakan apakah informasi sudah cukup untuk menggarap adegan dengan tepat sebelum mengeksekusi adegan kompleks. Perlu memastikan bahwa informasi dan pemahaman yang ada sudah memadai. Yang kelima, kru harus memahami masalah sebelum wawancara utama atau sebelum syuting. Sebelum berbicara dengan narasumber kunci, disarankan melakukan riset agar memahami kompleksitas permasalahan secara menyeluruh. Jadi, eh, 2 subbab itulah yang saya catat di Realities of Schedule. Saya mencatat 5 poin eh, di apply logic and coordination to your schedule. Saya mencatat 4 poin. Saya mencatat berdasarkan halaman 145 sampai dengan 148 pada buku How to Make Your Own Video or Short Film karya Bob Harvey. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 11 tentang menilai implikasi geografis dari proses syuting. Di sini bayangkan kalau kamu membuat vlog perjalanan dari Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Malah kamu membuatnya dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta. Kalau kamu harus merencanakan urutan perjalanan yang logis agar tidak bolak-balik dan buang-buang waktu dalam membuat film. Hal ini disebut dengan penjadwalan berdasarkan lokasi geografis. Lakukan wawancara dulu, baru rekaman gambar mendukung. Karena dari wawancara kamu baru tahu gambar apa saja yang dibutuhkan. Kalau terbalik, kamu bisa harus kembali ke lokasi syuting sebelumnya untuk mengambil gambar yang baru. Tips penting itu susun urut lokasi yang geografis logis, jangan asal. Selanjutnya mengenai melindungi diri dari hal tak terduga. Syuting itu penuh resiko. Kabel bisa bikin orang tersandung atau kamera malah bisa jatuh. Makanya kalian butuh perlindungan berupa asuransi. Yang pertama itu tentang tanggung jawab publik, itu wajib. Ini perlindungan kalau ada orang luar bukan kru yang terluka atau properti orang lain rusak gara-gara kegiatan yang syuting kita. Selanjutnya itu asuransi peralatan. Kalau kalian sewa kamera mahal dan tiba-tiba rusak, asuransi ini bakal gantiin ruginya. Tanpa ini kalian bisa ganti pakai uang jajan kamu seumur hidup. Selanjutnya itu asuransi hasil rekaman. Bayangkan sudah syuting capek-capek di Skotlandia misalnya.
Datanya tiba-tiba korup dan hilang. Asuransi ini bantu biaya kalau kita harus syuting ulang. Selanjutnya itu ada tanggung jawab karyawan. Kalau kalian bayar teman atau kru untuk bantu, kalian bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya menghubungi perusahaan asuransi dan memulai production meeting dengan gambaran umum film dalam proses produksi film. Materi pertama adalah making contact with an assurance atau menghubungi perusahaan asuransi. Dalam produksi film, sangat disarankan untuk menghubungi broker asuransi jauh sebelum proses syuting dimulai, terutama broker yang memiliki pengalaman dalam bidang hiburan atau produksi film. Saat menghubungi asuransi, kita perlu memberikan informasi selengkap-lengkapnya, mungkin mengenai rencana produksi, seperti detail syuting, jumlah kru yang terlibat, serta lokasi yang akan digunakan. Hal ini penting karena dalam produksi film terdapat banyak risiko yang terjadi, seperti kecelakaan saat syuting atau kerusakan peralatan. Dengan memiliki asuransi, kita dapat mengurangi risiko kerugian dan memberikan rasa aman selama proses produksi berlangsung. Materi kedua adalah begin with an overview, yaitu memulai production meeting dengan memberikan gambaran umum terlebih dahulu. Saat memulai meeting, sebaiknya kita menjelaskan inti proyek film, seperti cerita, karakter utama, serta pendekatan atau gaya film yang akan digunakan. Misalnya dramatis, humoris, atau investigatif. Memberikan gambaran besar di awal, membantu tim memahami cerita secara bertahap, tanpa merasa kewalahan dengan terlalu banyaknya detail. Setelah gambaran umum dipahami, barulah detail teknis dapat dijelaskan lebih lanjut, dan tim dapat memberikan pertanyaan maupun masukan. Sebagai kesimpulan, menghubungi asuransi sejak awal dan memulai production meeting dengan gambaran umum merupakan langkah penting dalam menjaga kelancaran produksi film dan memastikan semua tim memahami rencana yang akan dijalankan. Di sini saya akan menjelaskan ke pembahasan tentang kembangkan ide ke dalam hal spesifik. Kita saat membuat film itu harus menjelaskan cerita film secara detail, seperti ceritakan siapa saja tokohnya atau karakter dan perannya. Kita juga bisa memberikan foto aktor sebagai referensi atau rekomendasi film sebagai observasi, agar aktor dapat lebih kenal dengan karakternya. Dan semua tim kru film juga mempunyai gambaran yang sama tentang filmnya. Lalu kita juga harus menjelaskan gaya visual film, mau seperti apa tampilan filmnya, dreamy kah, realistis kah, dan ini juga sangat berpengaruh kepada tim kamera dan lighting, karena harus mengetahui bagaimana mood film sejak awal. Dan juga ini penting dalam menentukan alat seperti kamera, lensa, dan lighting, dan juga mempengaruhi tambahan biaya. Dan juga selain itu dapat menentukan bagaimana saat di post pro, editingnya memerlukan waktu lama kah, atau editingnya memerlukan keahlian yang seperti apa, seperti itu. Lalu pembahasan selanjutnya ada jadwal syuting sebagai katalis diskusi. Nah, saat syuting itu kita memerlukan jadwal. Jadwal ini itu berisi berapa lokasinya, berapa adegan per hari, dan ini akan memicu diskusi terlalu padat atau tidak, butuh tambahan waktu atau tidak, biaya cukup atau tidak. Nah, hal ini juga dapat membahas masalah teknis dan solusinya. Misal perlu berapa alat tracking, kamera yang bergerak, perlu kameranya 2 atau 1, perlu tambahan kru, dan perlu HT atau ada alat cadangan jika rusak. Nah, tujuannya itu menghindari trouble saat syuting. Nah, selain itu juga kita bisa mendiskusikan properti dan wardrobe. Kita juga bisa memanfaatkan tim kita dengan membagikan daftar properti dan kostum dan tanyakan apakah ada barang yang mereka bisa sumbangkan supaya ini bisa menghemat biaya. Jadi tujuan rapat itu adalah selain membicarakan sebelum praproduksi, itu kita juga dapat berbagi ide, menemukan masalah lebih awal, mencari solusi bersama, menjaga komunikasi tim.
Jadi komunikasi saat rapat praproduksi itu sangat penting karena disinilah semua ide dijelaskan, masalah diprediksi dan solusi dicari sebelum syuting dimulai. Kalau komunikasi tim bagus dan perencanaan matang, proses produksi akan jauh lebih lancar, hemat biaya. Selain itu, jadwal sangat berpengaruh dalam efisiensi dan kerja saat hari syuting. Dengan itu hasil film bisa sesuai dengan seperti yang kita inginkan, begitu. Pembahasan terakhir itu ada bagaimana call sheet dapat membantu komunikasi kita saat hari syuting. Nah, sebelum itu aku ingin menjelaskan apa sih itu call sheet. Nah, call sheet itu adalah dokumen yang berisi jadwal syuting, lokasi, kontak penting, dan informasi teknis. Dan call sheet ini dibagikan ke semua kru sebelum syuting. Kenapa sih call sheet ini penting? Jadi walaupun kita itu menjalankan film pendek atau film kecil yang sederhana, itu tetap wajib ada call sheet karena tanpa call sheet itu bisa terjadi seperti kelupa bawa alat penting, tidak punya nomor kontak, tersesat ke lokasi, dan salah jadwal. Intinya produksi akan menjadi kacau. Ciri syuting yang sukses itu terorganisir, semua sudah direncanakan, tidak ada informasi yang terlewat. Dan isi call sheet itu biasanya ada judul film, nama produser, waktu datang kru atau biasa kita sebut kru call, dan waktu datang talent atau talent call. Lalu ada lokasi syuting, jadwal adegan, cuaca, kontak kru, kontak darurat, informasi makanan fasilitas, catatan khusus dari sutradara. Jadi semua orang harus tahu kemana, jam berapa, harus ngapain aja selama kita di lokasi syuting dan proses syuting. Nah, dan jadwal mereka itu beda dengan kru biasa. Biasanya ada detail tambahan penting seperti peralatan kamera dan suara, aturan keselamatan, siapa saja yang boleh pegang properti. Lalu fungsi utama call sheet itu menghindari miskomunikasi, menjaga semua orang tetap terorganisasi, dan membuat syuting lebih efisien. Jadi call sheet ini adalah sebuah alat penting dalam produksi film yang memastikan semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan, kapan dan di mana. Tanpa call sheet, risiko kesalahan dan kekacauan sangat besar. Dengan perencanaan yang jelas dan komunikasi yang baik, proses syuting bisa berjalan lancar dan efisien.